Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana? Hati bahagia? Saudara, kebahagiaan itu pilihan kita. Kalau kita mau bahagia, kita harus bisa damai dengan diri sendiri. Maka kita bisa damai dengan orang lain, ya, karena kita pada waktu sudah berdamai dengan diri sendiri, cara pandang kita berbeda. Karena kita sudah tidak menuntut orang lain, kita sudah tidak mengharapkan orang lain yang harus berbuat kepada kita, tapi kita sudah bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan kepada orang lain, ya. Nah, saudara-saudara, saya rasa kebanyakan ya sudah tahu cerita tentang anak yang terhilang, ya, the prodigal son. Nah, itu saudara bisa lihat dari Lukas pasal 15, ya, dari mulai ayat 11 sampai 32. Ya, saya ceritakan kejadiannya. Dalam keluarga ini punya dua anak yang sulung sama bungsu. Yang bungsu itu rupanya masih remaja dan dia merasa tidak puas dalam keluarganya. Dia ingin banyakkan anak remaja demikian, ya. Jadi merasa dirinya itu lebih hebat dari orang tuanya. Bahkan dia minta warisan dan dia mau pergi, ya, tidak mau dikekang, mau sendiri, terserah dia mau apa. Nah, saudara-saudara, nah dalam cerita itu kan akhirnya ini perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya. Mungkin hal ini juga terjadi dalam keluarga-keluarga. Anaknya keluar, lari, minta uang, ayahnya sedemikian baiknya diberi uang, bahkan ini dikatakan warisan, ya. Diberi tapi dia tidak bisa memanage, tidak bisa mengatur uangnya, akhirnya uangnya habis. Teman-teman baik, teman-teman yang dulunya mengerumuni dia sekarang meninggalkan dia. Nah, pada waktu dia sengsara sampai dia makan makanan yang termasuk itu yang najis gitu, ya, karena kotoran makanan babi lagi, ya. Pada waktu itu kan mereka merasa nggak boleh makan babi, berarti kotorannya lagi, kotoran apapun itu najis, ya. Dan dia akhirnya merasa, wah, lebih baik di rumah bapakku. Aku jadi pegawainya, aku jadi pembantu, aku jadi hambanya, aku jadi apa aja, masih lebih baik di rumah ayahnya daripada dia terlantar demikian. Maka dia coba memberanikan diri. Dia sudah sadar, ya, akan kekeliruannya. Nah, pada waktu dia sadar itulah dia sudah harus mulai berdamai dengan dirinya, ya. Ya, saya mau nggak mau harus minta ampun. Memang saya sudah salah, saya harus minta maaf, minta ampun pada orang tua saya. Dan dengan demikian akhirnya setelah dia sadar, dia coba pulang. Ternyata saudara, ayahnya itu tetap menyambut dia. Namanya bapak, ya. Anaknya pergi, rindu anaknya kembali. Tidak dibangkit-bangkit kesalahannya. Langsung disambut, dikasih pakaian baru, dikasih cincin. Wah, diperlakukan dengan baik. Padahal dia berkata, ya, kepada ayahnya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." Dia sadar sesadar-sadarnya dia sudah tidak pantas disebut anak. Tetapi ayahnya mengatakan, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Ya, kalau Bapak, ini umpamanya seperti Bapak di sorga, Tuhan itu selalu membuka hati untuk menerima orang yang bertobat. Nah, saudara-saudara,
berita damai itu akan kelahiran Tuhan Yesus itu mencakup demikian. Bahwa Tuhan itu mau datang ke dunia ini membuka diri kepada siapa saja yang mau menerima Dia akan beroleh keselamatan. Dia adalah Tuhan Immanuel, Allah beserta kita. Jadi marilah kita berdamai dengan diri kita supaya kita bisa berdamai dengan orang tua, bisa berdamai dengan orang lain, ya, menyadari kekurangan diri sendiri dan membuka diri untuk merespon, datang kepada orang yang kita sudah perlakukan tidak baik. Khususnya ini memang cerita tentang keluarga, tetapi keluarga di dunia juga keluarga Allah Bapa, ya. Dia merasa berdosa kepada surga juga. Nah, saudara-saudara, marilah kita merenungkan peristiwa ini, kita hubungkan dengan menyambut kelahiran Tuhan Yesus, ya. Jadi kita datang kepada Kristus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu membuka diri menerima kami yang berdosa. Biarlah Tuhan kami menyadari akan kesalahan kami, dosa kami, dan kami mau berdamai dengan orang tua dengan anak, saudara-saudara, khususnya kami dapat berdamai dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Begitu baik Tuhan kepada kami, supaya kami menyadari dan kami mau menyambut Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara-saudara, mari kita menyambut Tuhan dengan sepenuh hati. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.